terdapat rumah tua yang ditinggali oleh seorang nenek bernama Nenek Maria. Rumah itu telah berusia puluhan tahun dan dikelilingi oleh cerita-cerita mistis yang melekat erat pada sejarahnya. Setiap kali matahari mulai merunduk di ufuk barat menjelang waktu maghrib, suasana di desa itu mulai berubah. Penduduk desa mengatakan bahwa saat itulah kekuatan gaib mulai bergerak. Namun, Nenek Maria yang tinggal sendirian di rumah tua itu selalu meremehkan cerita-cerita tersebut. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan seperti apa kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Waktu maghrib. Suatu hari, ketika senja mulai menjelang, Nenek Maria sedang duduk di kursi goyangnya di teras rumahnya. Cahaya matahari yang memudar membuat siluet pohon-pohon di hutan terlihat semakin menyeramkan. Namun, Nenek Maria tidak gentar. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang samar-samar dari luar rumahnya. "Siapa itu?" tanya Nenek Maria sambil mencoba mengintip ke gelapnya luar. Tidak ada jawaban, namun langkah kaki itu semakin mendekat. Nenek Maria merasa jantungnya berdegup kencang. Dia mencoba untuk tetap tenang, percaya bahwa itu mungkin hanya suara angin dan binatang hutan yang lewat. Tetapi suara langkah kaki itu semakin jelas, seperti seseorang atau sesuatu yang mendekati pintu rumahnya. Ketika Nenek Maria hendak bangkit untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba lampu di dalam rumah mati dengan sendirinya. Terperangkap dalam gelap gulita, Nenek Maria merasakan kehadiran yang mencekam di sekelilingnya. Suara langkah kaki semakin dekat, seolah-olah seseorang berjalan dengan langkah perlahan di sekitar rumahnya. Nenek Maria merasakan bulu kuduknya merinding. Dia mencoba untuk memanggil tetangganya atau siapapun yang bisa membantunya, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di balik jendela yang tertutup rapat. Nenek Maria hampir terpekik ketika melihat wajah pucat dan mata yang redup menatapnya dari luar. "Mohon, tolong!" teriak Nenek Maria dengan sekuat tenaga. Namun tidak ada suara yang keluar dari rumahnya. Bayangan itu menghilang dengan cepat. Nenek Maria terduduk di kursi goyangnya, gemetar oleh kejadian yang baru saja terjadi. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada waktu maghrib di rumah tua itu. Dan mungkin cerita-cerita mistis yang sering didengarnya bukanlah sekedar mitos belaka. Malam semakin gelap dan kegelapan menyelimuti rumah nenek tua itu. Dia merasa sendirian, terisolasi dari dunia luar yang begitu mencekam pada saat itu. Meskipun terdapat kecemasan yang membayangi hatinya, Nenek Maria mencoba untuk tetap tenang. Saat dia berusaha untuk menyalakan lampu atau mencari sumber cahaya lainnya, sebuah desiran angin yang dingin menerpa rumah itu. Suasana menjadi semakin menakutkan ketika bayangan-bayangan aneh mulai terlihat bergerak di sekeliling jendela-jendela yang tertutup rapat. Nenek Maria dengan keberanian yang tersisa mencoba meraih telepon genggamnya untuk memanggil bantuan. Namun,
Saat tangannya hampir menyentuh ponsel, sebuah suara aneh terdengar seperti bisikan halus mengganggu telinganya. "Jangan mencoba melarikan diri, Maria." Suara itu terdengar begitu dekat, seakan-akan berasal dari sudut ruangan yang gelap. Nenek Maria terperangkap dalam ketakutan yang melumpuhkan. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap gulita. Suara-suara yang tak terduga mulai mengisi udara, seperti bisikan-bisikan yang tidak terlalu jelas tapi cukup mengganggu. Nenek Maria merasakan ada yang mengawasi, memperhatikan setiap geraknya. Dia meraih lampu senter yang tersimpan di laci terdekat, berharap bisa menyingkap misteri yang menyelimuti rumah tua itu. Ketika cahaya senter menyinari ruangan, dia hampir terpekik. Bayangan-bayangan aneh yang sebelumnya terlihat di luar jendela sekarang berada di dalam rumahnya. Mereka berdiri di sudut-sudut gelap, wajah-wajah pucat dengan mata yang redup menatap lurus ke arahnya. Nenek Maria mencoba untuk tetap tenang, mengumpulkan segenap keberanian yang dimilikinya. Namun, ketakutan melanda pikirannya. Dia berusaha mencari jalan keluar atau mencari bantuan dari siapapun yang bisa membantunya. Saat dia berbalik ke arah pintu, sesosok bayangan hitam besar tampak berdiri di depannya, menghalangi jalan dia. Nenek Maria terdiam, terperangkap dalam keadaan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Pada waktu maghrib yang penuh misteri itu, Nenek Maria menyadari bahwa dia mungkin harus menghadapi kekuatan gaib yang tak terlihat. Dan bagaimanapun juga, dia harus menemukan cara untuk melarikan diri dari situasi mencekam ini sebelum terlambat. Dalam kegelapan yang penuh ketakutan, Nenek Maria menyadari bahwa dia harus segera mengambil tindakan. Dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang menakutkan dan kegelapan yang menyelimuti rumahnya, dia mencoba untuk tetap tenang. Dengan langkah ragu, Nenek Maria mencoba untuk bergerak maju menuju jendela terdekat. Dia merasa seakan-akan ada kekuatan gaib yang menghalangi setiap gerakannya. Namun, tekadnya untuk bertahan hidup membuatnya terus melangkah maju. Ketika dia mendekati jendela, bayangan-bayangan itu juga bergerak mendekatinya. Wajah-wajah pucat dengan mata redup terlihat semakin dekat, menciptakan rasa ketakutan yang mendalam dalam diri Nenek Maria. Namun tanpa ragu, Nenek Maria menghampiri jendela. Dengan satu gerakan tiba-tiba, dia membuka tirai yang menutupi jendela itu. Cahaya redup dari luar meresap masuk ke dalam rumah, memenuhi sudut-sudut gelap yang sebelumnya ditempati oleh bayangan-bayangan itu. Saat cahaya mulai masuk, bayangan-bayangan itu lenyap dengan cepat, seolah-olah tak bisa bertahan dalam cahaya itu. Nenek Maria merasakan sedikit legam melihat mereka pergi. Namun, sesosok bayangan hitam yang sebelumnya berdiri di depan pintu masih tetap berada di sana, tak bergerak, seolah-olah menantinya. Nenek Maria mengumpulkan segenap keberaniannya. Dalam keputusasaan, dia mencoba mengingat mantra-mantra perlindungan yang pernah dia dengar dari cerita nenek moyangnya. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, dia mulai melantunkan kata-kata tersebut. Saat mantra-mantra itu terdengar, bayangan hitam di depan pintu itu mulai memudar, seolah-olah terpengaruh oleh kata-kata suci yang dilantunkan oleh Nenek Maria. Tanpa ragu, Nenek Maria melangkah maju dengan cepat dan melintasi bayangan itu.
Setelah dia melewati bayangan itu, kegelapan yang menyelimuti rumah itu mulai berkurang. Lampu-lampu di dalam rumah kembali menyala dengan sendirinya, memancarkan cahaya yang menyinari setiap sudut ruangan. Nenek Maria bernafas lega, merasa seolah-olah dia berhasil mengusir kekuatan gaib yang meresahkan. Namun dia sadar bahwa perjuangannya belum berakhir. Dia harus mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian misterius ini dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut agar tidak terulang kembali. Dengan hati-hati, dia meninggalkan rumahnya menuju ke desa, bertekad untuk mencari petunjuk dari orang-orang bijak di sana. Karena pada waktu maghrib yang penuh misteri itu, Nenek Maria telah mengetahui bahwa ada kekuatan gaib yang jauh lebih kuat daripada yang pernah dia duga, dan dia harus siap untuk menghadapinya. Nenek Maria meninggalkan rumah tua yang dipenuhi dengan ketakutan dan misteri, menuju desa yang terletak beberapa kilometer jauhnya. Malam mulai larut, namun tekadnya tidak goyah untuk mencari jawaban atas kejadian yang menakutkan yang baru saja dia alami. Saat dia tiba di desa, suasana sudah sangat berbeda. Cahaya lampu-lampu di rumah penduduk mulai menyala, dan orang-orang berkumpul di warung atau di depan rumah mereka. Nenek Maria memutuskan untuk mendekati seseorang yang diyakini memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib di desa tersebut. Dia bertemu Ki Gede, seorang dukun yang dihormati di desa itu. Dengan hati-hati, Nenek Maria menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Sebuah peristiwa pada saat waktu maghrib di rumah tua itu. Ki Gede mendengarkan dengan serius. Dia mengangguk-anggukkan kepala sambil mengernyitkan dahi, menunjukkan bahwa dia mempertimbangkan cerita Nenek Maria dengan serius. Kau telah merasakan kehadiran mereka, kekuatan gelap yang mencoba menghampirimu pada waktu maghrib, ucap Ki Gede dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Nenek Maria terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada seseorang yang memahami pengalaman yang sangat menakutkan baginya. Bagaimana cara menghadapinya, Ki Gede? Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri saya dari kekuatan itu? Tanya Nenek Maria dengan penuh harap. Ki Gede mengangguk. Kekuatan gaib itu kuat, tetapi mereka bisa dihalau dengan perlindungan yang tepat. Aku rasa kita harus mencari mantra-mantra khusus dan melakukan ritual untuk menyingkirkan kekuatan jahat itu dari tempatmu yang angker itu. Dengan bantuan Ki Gede, Nenek Maria mempelajari mantra-mantra dan ritual-ritual khusus untuk melindungi rumahnya dari kekuatan gaib yang tidak diinginkan. Mereka melakukan upacara khusus di sekitar rumah itu, memohon perlindungan dari kekuatan gelap yang meresahkan. Setelah upacara itu, Nenek Maria merasa lega. Dia merasa bahwa rumahnya kini lebih aman dari ancaman yang tak terlihat sebelumnya. Namun, dia juga menyadari bahwa kekuatan gaib itu mungkin tidak berhenti begitu saja. Dengan tekad yang kuat, Nenek Maria bersumpah untuk terus waspada dan siap menghadapi apapun yang mungkin datang di waktu maghrib, memastikan bahwa rumah tua itu tidak akan menjadi tempat yang menyimpan rahasia gelap lagi. Dan dengan bantuan Ki Gede, dia siap menghadapi kekuatan gaib yang menantang pada waktu-waktu yang akan datang. Waktu berlalu, dan Nenek Maria terus menjaga kewaspadaannya terhadap kekuatan gaib yang mungkin mengintai rumah tua tempat tinggalnya. Meskipun demikian, kehidupannya kembali pada jalurnya yang biasa. Dia meneruskan kegiatan sehari-harinya
sambil tetap waspada terhadap tanda-tanda yang tidak biasa. Namun suatu malam, ketika matahari hampir tenggelam di ufuk barat, tanda-tanda kehadiran kekuatan gaib itu mulai muncul. Nenek Maria merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sensasi aneh merayapi dirinya, membangkitkan perasaan cemas di hatinya. Dia segera ingat pada pelajaran dan nasihat Ki Gede. Tanpa ragu, Nenek Maria segera mempersiapkan diri. Dia mengambil barang-barang yang diperlukan untuk melindungi rumahnya dari kekuatan gaib yang misterius. Dengan hati-hati, Nenek Maria memulai serangkaian ritual yang telah dipelajarinya. Dia menyalakan dupa yang harum dan melantunkan mantra-mantra perlindungan yang telah dia pelajari dari Ki Gede. Suara-suara gaib mulai terdengar di sekelilingnya, tetapi Nenek Maria tetap fokus pada ritualnya, menguatkan tekadnya untuk melindungi rumahnya. Ketika matahari benar-benar tenggelam dan waktu maghrib telah tiba, kekuatan gaib itu mulai memperlihatkan diri. Bayangan-bayangan misterius muncul di sekitar rumah, mencoba menembus perlindungan yang telah diciptakan oleh Nenek Maria. Namun kali ini, perlindungan yang telah dipersiapkan dengan cermat berhasil membuat kekuatan gaib tersebut tidak dapat masuk ke dalam rumah. Nenek Maria merasa lega ketika melihat upaya perlindungannya berhasil. Dia terus melantunkan mantra-mantra perlindungan dengan penuh keyakinan, memastikan bahwa rumahnya terlindung dengan baik. Kekuatan gaib itu mencoba untuk merusak perlindungan tersebut, tetapi tidak mampu menembusnya. Saat waktu berjalan, kekuatan gaib itu akhirnya meredup dan lenyap. Tidak mampu lagi melawan perlindungan yang telah ditegakkan oleh Nenek Maria. Dengan lega, Nenek Maria mengetahui bahwa usahanya untuk melindungi rumah dari kekuatan gaib telah berhasil. Namun, dia juga menyadari bahwa perjuangan melawan kekuatan yang tak terlihat itu belum berakhir. Dia bersiap-siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan datang di waktu maghrib yang penuh misteri itu. Nenek Maria belajar dari pengalaman-pengalamannya bahwa keberanian, pengetahuan, dan kewaspadaan adalah kunci untuk menghadapi kekuatan gaib yang mengintai. Dengan tekad yang kuat, dia siap menghadapi segala yang akan datang, siap untuk melindungi rumah tua itu dari kekuatan yang tak terlihat. Ketika senja merunjuk di ufuk barat di waktu maghrib yang penuh dengan misteri. Seiring berjalannya waktu, Nenek Maria terus memperdalam pengetahuannya tentang dunia gaib. Dia berkonsultasi dengan ahli-ahli spiritual dan menjalani mantra-mantra serta ritual-ritual perlindungan tambahan. Namun, meskipun telah belajar banyak dan melakukan upaya keras untuk melindungi rumahnya, kehadiran kekuatan gaib masih menjadi ujian yang terus-menerus bagi Nenek Maria. Setiap kali matahari hampir terbenam, suasana di sekitar rumahnya menjadi gelap dan terasa mencekam. Namun, Nenek Maria tidak menyerah. Dengan ketabahan dan keberanian, dia terus melawan kekuatan gaib tersebut. Dia menghadapi berbagai insiden mistis dan tekad yang kuat, menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk menangani situasi yang mengerikan. Dan pada setiap waktu maghrib, ketika kegelapan mulai merayap, Nenek Maria terus bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin akan terjadi. Siap untuk melindungi rumahnya dengan segala yang dia miliki. Baginya, waktu maghrib tidak lagi hanya sekedar waktu, tetapi menjadi medan perjuangan antara yang nyata dan gaib. Demikian akhir cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan saya. Akhir kata saya mohon undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.